Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dede Adnan Fahmi akan menjelaskan salah satu tokoh UII yang mana tokoh ini adalah berdampak pada suatu pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan Islam, yaitu beliau adalah Bapak Abdul Qahar Muzakir. Yang pertama saya akan menjelaskan biografinya Bapak Abdul Qahar Muzakir, dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan beliau semasa kecil, dan kemudian peran beliau dalam pendidikan atau pengaruh pendidikan agama Islam. Abdul Qahar Muzakir lahir pada tahun 1908 di Kota Gede. Ayah beliau adalah Kiai Haji Muzakir. Ayah beliau seorang guru agama yang juga aktif mengurusi hajat masjid besar di Kesultanan Yogyakarta. Kakek buyut beliau ialah Kiai Hasan Busyari, merupakan Syekh Tarekat Syatariyah. Tarekat Syatariyah itu apa? Tarekat Syatariyah adalah salah satu dari sekian banyak tarekat yang berkembang di Indonesia. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syattar pada tahun 890 Hijriah atau 1485 Masehi. Yang mana tarekat ini itu berasal dari daerah India, kemudian masuk ke Indonesia, dibawa oleh Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Sinkili, yaitu pada tahun 1024 sampai 1105 Hijriah atau 1615 Masehi sampai 1693 Masehi. Kakek buyut Bapak Abdul Qahar Muzakir juga pernah ikut berjuang dalam perang di Ponorogo, yaitu perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Kakek buyut beliau itu sebagai komando gerilya lokal, namun kemudian dicekal dan diasingkan bersama sang pangeran dan rekan-rekannya di Tondano. Tondano itu salah satu tempat yang berada di Sulawesi Utara. Dan di sana pula kakek buyut beliau meninggal. Abdul Qahar mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Kota Gede, tetapi hanya sampai kelas 2. Kemudian beliau lanjut pendidikannya di pesantren Mambaul Ulum yang bertempatan di Solo. Kemudian pesantren Jamsaren dan pesantren Tremas di Jawa Tengah. Pada tahun 1925, di usia 16 tahun, beliau bertolak ke Kairo untuk menimba ilmu, disokong oleh Haji Muhsin, pamannya dari pihak ibu. Di Kairo beliau bersekolah di Darul Ulum, sebuah fakultas di Universitas Fuad I. Kemudian berganti nama menjadi Universitas Kairo. Dan lulus dari situ
Universitas Kairo beliau pada tahun 1936 dengan mengantongi gelar Pascasarjana dalam kajian hukum Islam, pedagogik, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Selama 12 tahun beliau tinggal di Kairo, beliau aktif dalam politik pelajar, mewakili para pelajar dari Jawa. Nah, Jawa ini adalah salah satu istilah yang kala itu digunakan untuk menyebut Nusantara. Kemudian beliau salah satu pendiri Jamiatul Subban Muslimin dan seorang pemimpin Jamiah Khairiyah Indonesia. Bapak Abdul Qahar Muzakir juga pernah ikut serta dalam publikasi jurnal Seruhan Azhar. Pada tahun 1933, Abdul Qahar Muzakir memainkan peran penting dalam pendirian Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo. Nah, itu adalah salah satu organisasi paralel Perhimpunan Indonesia di Belanda. Dan kemudian beliau dipilih sebagai ketuanya yang pertama pada tahun 1930-an. Abdul Qahar Muzakir menghadiri sejibun konferensi Islam tingkat internasional di Timur Tengah. Beliau mewakili para pelajar Indonesia di Kairo maupun juga umat Islam di Indonesia. Pada usia 28 tahun, beliau kembali ke Indonesia dan mulai mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah, salah satu sekolah yang mana beliau pernah sekolah di situ, tetapi hanya sampai kelas 2 SD. Dan tak lama kemudian beliau menjadi direktur di sekolah Muhammadiyah tersebut. Hingga Perang Pasifik meletus, dia menjabat sebagai salah satu pengurus pemuda Muhammadiyah dan bahagia penolong kesenggaraan umum. Kemudian pada tahun 1938, Bapak Abdul Qahar Muzakir bergabung dengan Partai Islam Indonesia atau disingkat PII dan terpilih sebagai salah satu komisarisnya hingga tahun 1941. Pada saat beliau menjabat di PII, Partai Islam Indonesia, sempat diundang ke Jepang bersama 3 orang muslim sebagai delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Islam Asia Timur jauh di Tokyo. Itu pada tahun 1939. Saat Jepang menduduki Indonesia, Abdul Qahar Muzakir sempat bekerja di Departemen Hubungan Ekonomi Kesultanan Jogja sampai tahun 1943. Kemudian beliau dipilih oleh Badan Intelijen Militer Jepang, yaitu BEPAN, untuk menempati sebuah posisi di Jakarta, tepatnya sebagai komentator berita untuk siaran luar negeri berbahasa Arab dan Inggris. Selama di Jakarta, pada tahun 1944, Abdul Qahar dipindahkan ke Departemen Urusan Agama, lalu menjadi kepala deputi departemen tersebut. Beliau juga pernah ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Pusat dan kemudian menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, mewakili umat Islam.
2 bulan sebelum berakhir Perang Pasifik dan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Abdul Qahar ditunjuk menjadi anggota Panitia 9 bersama Soekarno, Hatta, dan 6 tokoh. Tugas mereka adalah menyusun dokumen yang semula dimaksudkan sebagai pembuka Undang-Undang Dasar 1945, yakni Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan wujud kompromi tuntutan umat Islam atas berdirinya negara Islam dan kehendak golongan nasionalis sekuler menjadi Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang, Bapak Abdul Qahar Muzakir juga berperan penting dalam mendirikan lembaga pendidikan tersier Islam bernama Sekolah Tinggi Islam atau disebut STI, yang didirikan di Jakarta 1 bulan sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Dalam susunan kepengurusan STI, Sekolah Tinggi Islam, Muhammad Hatta ditunjuk sebagai direktur, sedangkan Bapak Abdul Qahar menjabat sebagai rektor di Sekolah Tinggi Islam. STI ini kemudian diboyong ke Yogyakarta pada tahun 1947 dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia, tempat beliau, Bapak Abdul Qahar Muzakir, berkhidmat sebagai pendidik hingga ajal menjemputnya. Selama masa agresi militer Belanda, Abdul Qahar Muzakir menjabat sebagai penasihat agama Angkatan Perang Sabil di Yogyakarta. Dalam era pasca kolonial, beliau banyak meluangkan waktu memajukan pendidikan tinggi Islam. Di samping tanggung jawab beliau di akademik dan administratifnya di Universitas Islam Indonesia, Bapak Abdul Qahar Muzakir juga ikut serta mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam milik pemerintah di Yogyakarta yang kelak dikenal sebagai Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga atau sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan menjadi tokoh yang dihormati oleh komunitas Muslim di Yogyakarta. Dari tahun 1946 hingga wafatnya beliau berulang kali terpilih untuk mewakili pengurus besar Muhammadiyah. Selain itu, Bapak Abdul Qahar Muzakir juga aktif berpolitik dan memimpin Masyumi, cabang Yogyakarta saat berlangsungnya pemilu pertama pada tahun 1955 dan terpilih menjadi anggota Dewan Konstitut dari faksi Masyumi. Posisi yang dijabat beliau hingga dewan tersebut dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1959. Nama beliau juga berkibar di luar negeri dan juga kerap mewakili umat Islam Indonesia di berbagai konferensi internasional. Bapak Abdul Qahar Muzakir juga merupakan perwakilan permanen dalam Kongres Islam Dunia di Indonesia. Saat meninggal dunia, beliau sebetulnya juga sangat banyak mengemban amanah. Beberapa di antaranya adalah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Dewan Dakwah Islam Indonesia,
Namun demikian, yang membuat kisah kehidupan beliau menjadi penting dan menarik bukanlah jabatan-jabatan formal di atas semata, melainkan juga kepribadian dan nilai-nilai Islam yang diamalkannya. Pasalnya, itu semua banyak menceritakan kepada kita, dan dari situ kita mengerti apa makna hal-hal di atas bagi umat Islam. Dari sekian banyak penghormatan kepada Bapak Abdul Kahar Muzakir yang tampil di berbagai media cetak Islam, satu tulisan yang beliau terbitkan dalam Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah itu adalah satu organ resmi Muhammadiyah atau radio Muhammadiyah. Itu menyanjung sebagai pemimpin teladan yang patut dicontoh oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Tulisan-tulisan lainnya mencandrakannya sebagai perintis kebangunan umat Islam dan sebagai pejuang kemerdekaan. Sementara salah satu kawan dekat beliau sewaktu kecil dan sewaktu studi di Mesir menceritakan pencapaiannya yang luar biasa luas. Dalam rentang hanya beberapa tahun, pemuda santri dari kota gede berhasil menjadi pemimpin pelajar dalam percaturan politik Islam internasional yang berpusat di sekitar Kairo. Dan tatkala kembali ke Indonesia, mantan pemuda santri tersebut segera dikenal sebagai ulama intelek dan sebagai sarjana muslim. Alhasil, tidak hanya meraih status guru besar, melainkan lebih dari itu, menjadi ustadz. Dan citranya yang gemilang di mata kalangan umum itu mengajak kita memahami peran beliau, Bapak Abdul Kahar Muzakir, sebagai tokoh gerakan Islam reformis di Indonesia. Mungkin sekian dari saya dalam pemaparan Bapak Abdul Kahar Muzakir. Hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.